kali ini kita akan membahas tentang penyimpanan pangan. Setelah tadi pilih bahan baku yang bagus, kemudian diolah dengan baik, kalau penyimpanannya salah, atau bahan baku dengan bahan yang sudah jadi kecampur, ini bisa jadi masalah di tahapan selanjutnya. Sehingga dalam tahapan penyimpanan ini juga ada aturan-aturan yang nanti perlu Anda lakukan supaya memastikan produk yang nanti disajikan ke konsumen kualitasnya prima. Saya Samsul Arifin sebagai praktisi pangan di Indonesia. Welcome to my foodies class. Penyimpanan pangan banyak memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa produk yang disajikan aman. Salah satu yang mungkin perlu dipertimbangkan ketika kita akan menyimpan makanan adalah harus berlabel. Artinya setelah bahan baku tersebut dipreparasi, misalkan akan digunakan kembali, disimpan sementara di freezer atau di chiller, satu hal yang penting adalah pelabelan. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa label yang tertempel di dalam bahan tersebut berisi nama jenis pangannya apa, kemudian tanggal produksi atau kadaluarsanya kapan, terutama produk-produk yang mungkin kita perlu olah dulu, kemudian kita simpan, akan kita lanjutkan kembali prosesnya. Maka kita pastikan bahwa tanggal produksi pada saat membuat tanggal berapa, dan tentukan tanggal kadaluarsa, tergantung dari bahan yang makanan yang disimpan. Kemudian cara penyimpanan pun akan menjadi sangat penting supaya tidak salah. Nanti akan dijelaskan kembali bagaimana tata cara penyimpanan ketika kita menyimpan makanan dalam chiller misalnya. Yang kedua, tolong jangan gunakan kembali makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa. Dalam banyak kasus, makanan kadaluarsa ini kadang-kadang kita berpikir bahwa wah sebentar lagi udah kadaluarsa, kita masih simpan. Ternyata begitu digunakan sudah kadaluarsa. Apa yang Anda lakukan? Tetap gunakan atau tidak gunakan? Pertimbangannya biasanya adalah ekonomi ya, atau mungkin masalah biaya. Kalau kita buang sayang nih. Belum kadaluarsa amat baru kelewat sehari gitu. Sebetulnya tanggal kadaluarsa apa sih? Nanti akan kita bahas di materi e-learning berikutnya, apa itu tanggal kadaluarsa. Nah, di sini yang paling penting adalah tanggal kadaluarsa yang sudah ditentukan oleh pabrikan sebelumnya atau pengolahan sebelumnya atau food industry sebelumnya, itu sudah berdasarkan analisa, sudah berdasarkan studi, dan mereka menetapkan tanggal tersebut untuk memastikan kualitas dan keamanannya masih terjaga. Ketika tanggal kadaluarsanya sudah terlewati, maka tidak ada yang menjamin bahwa makanan tersebut masih aman atau tidak. Sehingga tolong pisahkan dan tidak lagi gunakan makanan yang kadaluarsa. Yang ketiga adalah makanan saji yang telah diproduksi bisa disimpan selama 7 hari pada suhu 41 derajat Fahrenheit atau 5 derajat. Jadi makanan yang sudah diproduksi kemudian disimpan dalam chilling atau chill room atau chiller ya, itu bisa bertahan 7 hari. Yang penting suhunya bisa dipertahankan 5 derajat atau lebih rendah. Kenapa 5 derajat? Karena ini adalah batas bawah temperatur danger zone. Kita ingat temperatur danger zone ada dalam rentang suhu 4,4 derajat sampai dengan 60 derajat. Jika disimpan di bawah itu, maka pertumbuhan bakteri akan terhambat. Kemudian harus dibuang setelah 7 hari. Artinya kalau memang ternyata bahan makanan tersebut tidak terpakai karena mungkin salah satu menu dalam restoran kita atau pengolahan sebelumnya tidak terjual atau tidak digunakan, maka setelah 7 hari hal ini harus segera dipisahkan dan dibuang sebaiknya. Kalaupun ada pengolahan lainnya, disarankan harus dilakukan pengujian dulu atau pemeriksaan secara kualitas, secara visual diperiksa apakah memang masih layak konsum atau tidak. Hal ini berlaku untuk makanan-makanan yang resiko tinggi ya. Ingat, daging, ikan, udang, kemudian susu, telur, dan turunannya itu merupakan pangan resiko tinggi. Jadi segera buang setelah 7 hari disimpan di dalam chiller yang suhunya dipertahankan dalam suhu 5 derajat. Kemudian dalam prinsip penyimpanan berikutnya adalah yang penting menggunakan metode FIFO dan PEFO atau menggunakan stok yang lebih tua, lebih lama dulu dibandingkan yang baru datang atau yang baru saja diterima. Tujuannya apa? Memastikan tidak ada resiko
bahwa produk yang lama ini mungkin ya sudah kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa berlaku di sini, maka gunakanlah FIFO. Beda FIFO dengan FIFO. Jika FIFO ini adalah first in first out, artinya barang yang datang dulu itu keluar dulu. Sementara FIFO, barang yang sudah mendekati expire itulah yang harus dikeluarkan dulu. Ya, kenapa? Kadang-kadang kita membeli bahan makanan ternyata expirednya 3 bulan kemudian, sementara kita punya stok yang expirednya masih 6 bulan kemudian. Secara otomatis maka gunakanlah sistem FIFO untuk memastikan yang mendekati kadaluarsa dikeluarkan dulu, supaya satu, kita punya cost efisiensi, yang kedua tetap menjaga makanan tetap aman. Simpan barang dengan tanggal penggunaan atau tanggal kadaluarsa terdekat ya, di depan pintu yang atau mudah diakses, sehingga resiko jika terjadi kesalahan bisa diperkecil. Karena dalam prakteknya biasanya pekerja kita kalau disuruh ambil barang yang mau kadaluarsa dulu, dia males gitu ya, karena kan harus lihat tanggal dulu gitu. Kadang-kadang akhirnya yang gampang diambil yang dekat pintu. Ternyata seminggu kemudian kita lihat masih banyak sekali stok di gudang kita atau di chiller kita yang sudah mendekati kadaluarsa, bahkan sudah kadaluarsa, akhirnya nggak bisa dipakai. Akhirnya biayanya tinggi, spoilage-nya juga banyak. Nah, dengan kondisi tersebut, maka strategi penyimpanan ini betul-betul harus diatur. Contohnya di chiller, pastikan ketika barang datang, yang lama di bawah dibongkar dulu, masukkan barang yang baru datang di bawah, sehingga nanti pada saat pengambilan lebih mudah. Kadang-kadang udah datang barang banyak, langsung masukin aja, kondisinya akhirnya penuh, begitu mau ambil kan susah ngambil yang paling bawah, ya udah gampangnya ngambil paling atas. Nggak taunya karena freezer itu semakin lama semakin mengeras, bawahnya susah diambil, begitu diambil sudah kadaluarsa. Jadi FIFO dan FIFO ini penting karena bukan hanya menjamin kualitas, keamanan pangan, juga menekan resiko spoilage produk atau barang yang kadaluarsa duluan belum kepake sudah keburu kadaluarsa. Prinsip penyimpanan pangan berikutnya adalah top bottom order. Maksudnya apa? Ketika saya ilustrasikan ini sebuah chiller ada 5 rak ya. Top bottom order yang dimaksud adalah bagaimana tata cara meletakkan bagian paling atas makanan apa, di bagian paling bawah makanan apa. Dengan melihat kondisi bahwa resiko yang mungkin ketika kita salah taruh makanan di atas bisa jadi mengkontaminasi makanan yang ada di rak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, aturan mainnya begini. Rak paling atas adalah makanan siap saji. Makanan siap saji atau ready to eat food yang sudah siap untuk disajikan atau dijual ke konsumen. Letakkan paling atas. Kenapa? Resiko kontaminasi dari makanan yang lain terhindari karena dia paling atas. Yang kedua, seafood yang masih mentah, kondisinya harus terbungkus. Raw seafood diletakkan kedua karena ketika dia sudah beku atau masih dingin ya, terbungkus, maka resiko tetesannya lebih sedikit atau karena kadar airnya sudah lebih sedikit dibandingkan ayam dan daging sapi atau daging lainnya. Susunan yang ketiga adalah whole cuts beef meat. Whole cuts ini berarti daging utuh yang dipotong, bukan dicincang. Daging utuh yang dipotong-potong, diportioning, terbungkus, disimpan dalam rak ketiga. Di rak keempat adalah ground meat dan ground fish. Ground fish ini daging cincang, daging yang sudah dicacah-cacah, ya, kemudian atau ikan yang sudah dipotong-potong. Nah, ini yang nanti dibungkus dalam plastik atau dalam wadah, disimpan di rak keempat. Sementara di rak terakhir adalah whole and ground poultry. Poultry ini adalah ayam. Ayam-ayaman, unggas, dan lainnya disimpan di area paling bawah karena ini merupakan bahan makanan yang paling banyak kandungan airnya, ya, sehingga resiko netes ke produk-produk yang lainnya terhindari. Jadi ini tata cara top bottom order adalah merupakan standar yang mungkin bisa menyelamatkan produk Anda dari kerusakan ketika disimpan dalam chiller atau dalam freezer. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cooking dan holding food, bagaimana memasak suhunya dan menyimpan makanan dengan suhu yang sesuai sehingga terhindar dari resiko kerusakan. Yang pertama, masaklah makanan sesuai dengan panas dari suhu pusat produknya, sesuai dengan produk apa yang akan kita kelola. Nah, untuk diketahui bahwa suhu minimal makanan matang adalah 70 derajat Celcius ya, atau disebut dengan cook produk. Karena dalam suhu ini sebagian besar bakteri sudah mati. Sebagian besar bakteri patogen sudah mati di suhu
ini. Jadi dengan suhu 70 derajat Celcius minimal waktu masak 2 menit. Ini disebut dengan full cook product ya. Jadi kalau yang disebut dengan suhu pusat adalah ketika kita contohlah ini ayam, cek dengan suhu termometer, tusuk di bagian tengahnya sampai suhunya di sini menunjukkan angka 70 derajat Celcius dan harus dimasak selama 2 menit. Artinya ketika suhunya sudah 70 derajat, didiamkan selama 2 menit, itulah baru kategori full cook. Prakteknya sebagian besar memasak sudah melebihi suhu ini. Tetapi bahaya kalau kita tidak mengukur, misalkan kita menggunakan mekanisme panggangan grill ya dengan suhu berharap medium cooking gitu ya. Tapi suhunya tidak mencapai ini, maka ada resiko-resiko yang tumbuh karena bakteri patogen masih sangat aktif. Ya, bahkan beberapa bakteri yang tadi menghasilkan racun juga bisa sangat aktif di suhu tersebut. Jadi pastikan masaklah makanan suhunya minimal 70 derajat Celcius. Amannya ngerebus sampai suhu airnya bergejolak atau mendidih. Misalkan masak bakso, baksonya kita cemplungin, kemudian kita coba cek baksonya, tusuk dengan termometer, ukur sampai dengan suhu 70 derajat Celcius. Ketika sudah 70 derajat Celcius dalam waktu 2 menit, suhunya dipertahankan atau holding temperaturnya dipertahankan 70 derajat, itu baru disebut full cook. Jadi bukan berarti masak 2 menit ya, artinya tinggal cemplungin bakso 2 menit, bukan begitu. Namun suhu pusat produknya yang diukur. Semua makanan panas juga harus dikontrol pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah masakan tersebut diangkat panas dalam suhu 60 derajat Celcius, kita harus pertahankan. Ketika dia sudah turun suhunya, masuk dalam temperatur danger zone, karena sekali lagi ingat temperatur danger zone dari suhu 4 derajat sampai suhu 60 derajat Celcius. Maka keep produk tersebut dalam suhu 60 derajat Celcius. Jika produknya memang berbahan dasar yang tanda kutip high risk produk atau high risk material. Nah, apa jadinya kalau kita tidak simpan? Maka lebih cepat rusak, lebih cepat busuk, apalagi bahan makanan yang minim bumbu ya. Pertanyaannya berikutnya begini, Pak, masakan Padang ditaruh di suhu ruang aja nggak masalah kok. Beda, masakan Padang banyak sekali spices, bumbu yang memang fungsi garam, fungsi spices atau bumbu, fungsi rempah itu memang bisa mengendalikan juga bakteri. Sehingga dengan makanan-makanan yang mengolah makanan yang berbumbu banyak, atau itu juga bisa mengurangi resiko. Tetapi jika memang produknya hanya bakso direbus, ya jangan pernah disimpan dalam suhu di bawah 60 derajat Celcius. Ya biasanya tukang bakso sebelum digunakan dia direbus kembali, tetapi dia sudah menggunakan beberapa material lain, ya, tambahan garam dan lainnya yang bisa mengurangi resiko pertumbuhan bakteri. Saat memasak di microwave, pastikan semua makanan harus dimasak pada suhu 74 derajat Celcius. Jadi kalau microwave sudah ada pilihannya, karena microwave sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita tinggal pencet tombol preheat atau cook atau pre-cook gitu ya. Bedanya pre-cook suhunya tidak sampai 74 derajat Celcius. Tapi kalau kita pencet cook, pasti suhunya mencapai ini dan dia minimal memasak 2 menit ya. Jadi kalau sudah pakai microwave sih sebetulnya sudah disetting dari pabrikannya untuk mencapai suhu minimal aman ya. Suhu minimal produknya bebas atau resiko bakterinya terkendali. Nah, bagaimana caranya kalau kita melakukan reheating food? Reheating ini ngangetin ya, ngangetin lagi atau memanaskan ulang. Boleh makanan dipanaskan ulang, ya, tetapi pemanasan ulang ini harus dilakukan dalam 74 derajat Celcius selama 15 detik minimal. Selama 15 detik, dan yang perlu dicatat adalah jangan lebih dari 2 jam. Maksudnya gini, kalau mau dikonsumsi masih 1 jam lagi dikonsumsi masih aman, tetapi kalau nanti dikonsumsinya sore, kita masaknya pagi, ngangetinnya pagi, jangan. Karena kalau mau ngangetin lagi silahkan. Nah, pada umumnya di beberapa standar atau SOP di restoran tidak boleh lebih dari 1 kali melakukan reheat. Jadi kalau sudah 2 kali udah tidak lagi layak gitu ya. Sehingga ini berlaku hanya untuk pertama kali memasak, kemudian memanaskan ulang ya dengan suhu 74 derajat selama 15 detik, tapi konsumen mengkonsumsi makanan itu tidak lebih dari 2 jam. Kesimpulannya adalah usahakan kita ikuti tata cara penyimpanan yang baik supaya apapun yang nanti kita olah
Jika disimpan tidak baik, ya maka percuma. Pengolahan yang baik, penyimpanannya tidak baik, bisa mengakibatkan resiko, baik secara quality dari makanan tersebut ataupun resiko food safety. Harapan saya setelah teman-teman menyaksikan e-learning tadi adalah semakin paham dan bisa mengaplikasikan. Karena teorinya udah ngerti, tapi nggak dipraktekin percuma gitu ya. Yang paling penting prakteknya. Karena bisa dimulai dari rumah kita masing-masing, dimana kalau kita punya kulkas, taruh di mana yang tepat, ya paling tidak memproteksi kita dan keluarga kita. Saya Syamsul Arifin, thanks for watching my foodies class.